Mulai dari sore, pemirsa, polisi hingga kini masih memburu Kopda Muslimin, anggota TNI yang diduga menjadi dalang percobaan pembunuhan istrinya sendiri. Kopda Muslimin diduga menyewa pembunuh bayaran untuk menembak istrinya. Kopral 2 Muslimin menjadi buronan atas kasus penembakan istrinya sendiri. Keberadaan Kopda Muslimin kini dalam pencarian tim gabungan TNI Polri. Sebelumnya, 5 hari pasca insiden terjadi, tim gabungan telah menangkap 5 pelaku. 4 orang merupakan eksekutor lapangan dan 1 lainnya sebagai pemasok senjata api. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap bahwa otak dari kejadian ini adalah sang suami korban. Hal itu berdasarkan keterangan dari para saksi. Berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban. Pasca operasi pengangkatan proyektil di tubuhnya, kesehatan korban sempat menurun. Korban Rina Wulandari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Adapun motif percobaan pembunuhan ini diduga terkait masalah asmara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saksi kunci kasus kematian Brigadir J Baradae memenuhi panggilan Komnas HAM. Selain Baradae, Komnas HAM juga memanggil 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo lainnya. Baradae tiba di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa siang. Baradae datang dengan pengawalan ketat petugas dan tidak menyampaikan ucapan apapun kepada media. Komnas HAM menyebut keterangan Baradae sangat penting untuk mengungkap kematian Brigadir J. Sementara itu, 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo lainnya telah tiba lebih dulu. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ada briefing sebentar dari saya dan saudara Anam dan BK yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Katakan yang sebenarnya, itu yang kata arahan dari saya tadi, dan setelah itu kemudian mereka dipisah dalam ruangan-ruangannya. Dan untuk memperbarui informasi dari pemeriksaan ajudan Irjen Verdi Sambo, kita sudah bergabung dengan rekan kami Yasmin Atania langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Selamat sore Yasmin, apakah hingga kini Baradae masih diperiksa Komnas HAM? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini pemeriksaan terhadap 7 ajudan dari Irjen Verdi Sambo masih berlangsung di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat, yang mana memang betul bahwa sebelumnya tadi untuk 5 ajudan lainnya ini telah tiba lebih awal, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Baradae yang merupakan salah satu dari ajudan yang turut dalam pemeriksaan kali ini tiba di kantor Komnas HAM pada pukul sekitar 13:25 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait dengan pemeriksaan ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, para ajudan yang terdiri dari 7 orang tersebut dilakukan pemeriksaan secara terpisah di ruangan yang berbeda masing-masing, dan nantinya setelah mendapatkan keterangan dari ke-7 ajudan tersebut baru akan disatukan di dalam sebuah ruangan, yang hal ini dilakukan guna menggali informasi lebih lanjut dan juga untuk menemukan titik untuk mensinkronkan data ataupun jawaban dari para ajudan tersebut, sehingga dapat ditemukan benang merah dari peristiwa ini. Kemudian untuk saat ini kami pun tim awak media masih terus menunggu ini kapan selesainya pemeriksaan terhadap 7 ajudan. Dan selain pemeriksaan terhadap 7 ajudan yang dilakukan hari ini, dari pihak Komnas HAM pun telah melakukan beberapa pemeriksaan lainnya. Pada tanggal 16 Juli lalu telah memeriksa dari pihak keluarga Brigadir J di Jambi. Kemudian di hari kemarin tim forensik ini sudah yang melakukan otopsi pertama kali jenazah Brigadir J pun telah dilakukan pemeriksaan, dan juga dari pihak Komnas HAM ini telah mendapatkan keterangan secara komprehensif terkait dengan karakter dan juga jenis luka yang dialami atau diterima oleh Brigadir J.
Davi. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 9 penumpang odong-odong meninggal dunia tertabrak kereta di Serang, Banten. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Odong-odong ketabrak kereta di Cilebu. Odong-odong tertabrak kereta api jarak jauh di Kampung Cilebu, Serang, Banten, Selasa siang. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Bagian belakang odong-odong tertabrak kereta dari arah Merak menuju Rangkas Bitung saat melintas. 9 penumpang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak, sementara sopir odong-odong selamat dan sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Menurut polisi, odong-odong kelebihan muatan saat tertabrak kereta. Halo, kepada anggota Mako Keragilan, ini ada odong-odong ketabrak kereta. Ketabrak kereta di Cilebu. Tolong sama rekan informasinya ya. Odong-odong ketabrak kereta di Cilebu. Ya, inilah detik-detik pasca terjadinya kecelakaan yang melibatkan odong-odong yang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu, tepatnya di Desa Cilebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Sebelumnya pihak kepolisian menyebutkan setidaknya ada 20 penumpang dalam odong-odong tersebut. 9 diantaranya meninggal dunia, sementara sisanya terluka dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sopir odong-odong sendiri selamat dalam peristiwa ini dan kini telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Odong-odong ketabrak kereta di Cilebu. Sekarang lagi dievakuasi ke rumah sakit untuk rekan. Lagi dievakuasi. Halo, kepada anggota Mako Keragilan, ini ada odong-odong ketabrak kereta. Pemirsa, puluhan rumah warga di Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ini sore akan kembali sesaat lagi.